Halo penggemar anime Solo Leveling, kembali lagi bersama saya di channel Zero Anime. Setelah kemarin saya bahas cerita anime Solo Leveling Season 2 episode 18, dan di video kali ini Mimin akan lanjutkan cerita Solo Leveling Season 2-nya ke episode 19. Saat dimana The Hunter Sung Jinwoo dan wakilnya Jinho akan membantu para hunter di Jepang untuk menyelesaikan dungeon break yang mengerikan. Tapi sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian subscribe dulu, biar aku lebih semangat lagi untuk bikin videonya, dan semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Cerita berlanjut dengan diperlihatkannya Jinwoo yang sudah berhasil mengalahkan pencipta sistem di Red Gate Double Dungeon. Namun di sisi para hunter, di luar dungeon yang terlihat agak khawatir, karena para hunter termasuk ketua Wojinchul belum juga keluar selama 1 jam sejak mereka masuk ke dalam gate. Namun setelah mereka menunggu beberapa detik, tiba-tiba mereka sudah keluar dalam keadaan terluka hingga lemas. Para hunter rank A yang melihat mereka terluka parah, tentu mereka semua dikejutkan. Kemudian berkata di dalam benaknya, "Apa-apaan dengan penampilan para hunter elit itu? Apa yang sebenarnya terjadi di dalam gate class C?" Hingga di momen itu, Ketua Wojinchul menyuruh mereka untuk membantu memindahkan mayat-mayat hunter yang sudah terbunuh di dalam dungeon. Dengan mereka yang mendengar hal itu, sontak mereka kembali dikejutkan. Dan di sisi Jinwoo yang terlihat sangat sedih, ia pun menyesali perbuatannya terhadap pencipta sistem. Karena semenjak kehancurannya, ia mungkin tidak bisa mendapatkan notif sistem lagi. Namun setelah ia pikir-pikir, mungkin tidak ada salahnya ia menghancurkannya. Karena bagaimanapun, pencipta sistem sudah tidak bisa diajak bicara lagi. Bertepatan dengan itu, tiba-tiba Ketua Wojinchul mencoba menghampiri Jinwoo untuk memberitahukan kepadanya mengenai hunter kelas atas yang sudah mati sekitar 20 hunter. Dan jika dungeon break akan terjadi lagi, Wojinchul yakin dengan dampaknya mungkin lebih besar. Lalu kembali berkata, "Sebagai divisi pengawas, aku cuma bisa melihat rank S bergerak, dan aku membuat keputusan untuk minta kerja sama hunter. Namun, hasilnya jadi sangat kacau begini." Setelah mengatakan itu, Ketua Wojinchul pun kembali menanyakan mengenai bagaimana Jinwoo bisa tahu kalau ada double dungeon di tempat ini. Jinwoo pun memberitahukan kepadanya bahwa dungeon tersebutlah yang memberitahukan Jinwoo melalui pesan yang ada di kepalanya. Mendengar hal itu, tentu Wojinchul dikejutkan hingga tidak mempercayai apa yang dikatakan Jinwoo di saat momen seperti ini. Setelah didatangi Ketua Wojinchul, kemudian datanglah calon istrinya yang terlihat agak panik melihat luka dari suaminya. Lalu Nona Chahae-in bertanya mengenai apakah Jinwoo baik-baik saja. Jinwoo pun menjawab, "Iya, tentu sayang." Namun setelah mengatakannya, tiba-tiba Jinwoo terlihat sangat lemas hingga jatuh dan pingsan. Sementara di sisi lain, dengan diperlihatkannya Hunter The Yuri Orlov dengan wakilnya. Di momen ini mereka sedang melihat kristal mana yang terkumpul sekitar 200 ton. Dan dengan terkumpulnya kristal mana sebanyak ini, Yuri Orlov dengan begitu yakinnya, mungkin ia bisa membuat lingkaran sihir yang lebih besar di luar gate. Lalu berkata, ketika lingkaran sihir di sekitar gate diaktifkan, mana kristal akan diserap untuk menghasilkan barrier sihir. Kemudian, demi mempertahankan barrier sihir, aku akan menyerap mana di sekitar. Setelah mengatakan itu, tiba-tiba Yuri Orlov bisa merasakan dengan adanya seseorang yang sedang mengawasinya saat ini. Namun dengan wakilnya yang melihat keanehan dari Yuri Orlov, ia pun memberitahukan kepadanya mengenai dungeon break yang akan terjadi besok. Dan benar saja piling dari Yuri Orlov, ternyata yang mengawasinya tadi adalah ayah dari Jinwoo. Dengan ia yang menyadari pengetahuan indera Yuri Orlov yang sangat tajam, tidak salahnya ia untuk bisa mempercayai kekuatan sihirnya hingga keesokan harinya tepat saat terjadinya dungeon break. Terlihat dengan semua para hunter rank S hingga militer yang sedang berkumpul di depan dungeon break. Dengan The Hunter Kanetakawa yang melihat para militer yang dikerahkan juga dalam misi ini, tentu ia pun tidak bisa mempercayainya. Karena menurutnya, senjata modern seperti pistol takkan bisa terpengaruh terhadap para monster. Kumamoto pun memberitahukan bahwa dengan adanya para militer, mereka bisa berguna untuk mengulur waktu dalam serangan hunter garis depan Jepang. Jika Hunter Yuri Orlov juga gagal, selama berdiri di garis depan itu tidak ada bedanya dengan kita. Itu cuman menunjukkan bahwa betapa tidak berdayanya manusia di hadapan bencana besar. Dan di sisi Hunter Yuri Orlov,
Ia sangat percaya dengan rencananya seperti ini, dan mungkin dirinya bisa menyelesaikan Gate Kelas S hanya seorang diri saja. Karena dirinya juga suka ketika dirinya mendengar omongan dari orang-orang yang mengenai penyelesaian Gate Kelas S seorang diri. Setelah mengatakan itu, ia pun menanyakan kepada wakilnya sambil meminum sebuah air alkohol mengenai berapa hunter rank S yang hadir. Wakilnya pun menjawab bahwa ada 15 hunter rank S. Mendengar itu, ia pun kembali menanyakan tentang para hunter di Amerika. Bagaimana dengan Amerika? Apakah mereka mengirimi hunter bantuan ke Jepang? Wakilnya pun kembali memberitahukan bahwa kemunculan Gate Kelas S bukan hanya di Jepang saja, melainkan di negara lain, seperti Amerika, Inggris, India, dan negara lainnya. Setelah itu, tiba-tiba wakilnya dikejutkan saat melihat gate-nya kini sudah terbuka. Kembali ke sisi Jinwo yang telah terbangun dari pingsannya di rumah sakit. Di momen ini ia didatangi oleh wakilnya, yaitu Jinho. Dengan Jinho yang melihat Jinwo kini telah terbangun, ia pun langsung memberitahukan kepada Jinwo yang telah tertidur selama 3 hari. Mendengar itu sontak Jinwo pun tentu dikejutkan. Namun setelah ia menyadari bahwa belakangan ini ia tidak pernah tidur, ia pun mencoba untuk memakluminya. Selain itu, kejadian yang arsitek perlihatkan tidak bisa hilang dari pikiranku. Setelah mengingat hal tersebut, tiba-tiba Jinwo kembali dikejutkan, lalu bertanya kepada Jinho mengenai situasi tentang Gate Kelas S di negara Jepang. Kembali ke sisi di negara Jepang, di momen ini terlihat dengan para hunter hingga militer yang sangat terkejut dan panik ketika melihat para monster yang berukuran seperti raksasa yang sudah keluar dari dalam gate. Namun berbeda dengan The Hunter Yuri Orlov yang menganggap monster tersebut bukan masalah besar baginya. Setelah itu ia pun langsung menggunakan sihir kekuatannya yang berupa menyerap semua kristal-kristal mana untuk membuat sebuah barrier yang mengelilingi gate hingga membentuk sebuah lingkaran besar untuk menutupi gate tersebut dengan para monster yang terkurung oleh penutupan barrier Yuri Orlov. Sontak mereka pun langsung mencoba untuk menghancurkan barrier Yuri Orlov menggunakan sebuah senjata kapaknya. Namun, dengan Yuri Orlov yang melihat barriernya tidak bisa dihancurkan, ia pun dengan sombongnya berkata, "Ingin ku tahu, apa kalian mampu menghancurkan barrierku?" Namun tiba-tiba, salah satu monster yang berukuran lebih besar seketika langsung datang hingga melemparkan monster tadi yang mencoba menghancurkan barriernya. Dengan Yuri Orlov yang melihat momen itu, tentu ia sangat dikejutkan. Dan setelah itu, dengan mudahnya monster tersebut seketika berhasil menghancurkan barrier Yuri Orlov hanya dengan 1 kali tebasan saja. Di sisi lain, dengan diperlihatkannya ayah dari Jinho yang sedang menanyakan kepada wakilnya mengenai berapa jam dirinya tertidur. Mendengar itu, wakilnya pun memberitahukan bahwa ia sudah tertidur selama 23 jam. Dan jika ayah Jinho tidak terbangun selama 24 jam, ia berniat akan membawanya ke rumah sakit. Setelah mengatakan itu, ia pun langsung memberikan ayah Jinho sebuah koran, lalu kembali memberitahukan bahwa ada seseorang yang terbangun dari tidur abadi. Dengan ayah Jinho yang mendengar hal itu, tentu ia pun langsung dikejutkan, hingga langsung mencoba melihat koran yang diberikan oleh wakilnya. Setelah melihat koran tersebut dengan adanya sebuah foto seseorang, ia pun sudah mengetahui bahwa orang tersebut adalah ibu dari Jinho. Kemudian, ayah Jinho kembali bertanya dengan apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Kembali ke sisi Yuri Orlov, setelah monster itu berhasil menghancurkan barriernya, ia pun seketika langsung memakannya secara sadis. Melihat itu sontak para militer pun langsung bergerak untuk menyerangnya menggunakan serangan tembakan kepada monster itu. Namun serangan senjatanya tentu tidak bisa berpengaruh kepada monster tersebut. Dengan para hunter yang melihat serangan yang tidak berguna itu dari para militer, mereka pun langsung bertindak untuk menyerang monster itu. Di sisi Kanai dan Minoru, mereka menyerangnya dengan menggunakan sebuah senjata pedang untuk melancarkan serangannya. Namun dengan sangat cepat monster itu pun seketika langsung mengayunkan senjata kapaknya ke arah mereka. Dengan Kanai Takawa yang melihat kecepatan dari monster, ia pun tentu dikejutkan. Sementara di sisi Jinwo yang sedang melihat video rekaman itu di TV, ia pun berniat akan pergi ke sana untuk membantu mereka. Karena menurutnya, gate tersebut sudah hampir mirip seperti di Pulau Jeju waktu itu. Dan jika tidak dihentikan, mungkin seluruh Asia pasti akan dalam bahaya. Namun tiba-tiba, Jinwo dikejutkan oleh adiknya Jin Ah dan memohon kepadanya untuk tidak pergi. Dengan Jinwo yang melihat adiknya masih trauma karena kejadian waktu itu,
Ia pun memberitahukan kepada adiknya bahwa dirinya tidak akan pergi untuk meninggalnya. Dan setelah itu, Jinwo menyuruh adiknya untuk tidak terlalu mencemaskannya. Kembali ke sisi peperangan besar di negara Jepang. Di momen ini terlihat dengan kameramen yang sedang merekam kejadian mengerikan tersebut. Dan di sisi salah satu kameramen yang terlihat sangat takut karena dirinya melihat para monster yang menghancurkan seluruh bangunan hingga perpohonan sampai tidak ada wujudnya. Terlebih lagi para monster juga memakan manusia. Namun mereka merasakan keanehan terhadap salah satu monster yang ukurannya lebih besar yang sedang menjaga gate. Lalu berkata di dalam benaknya, mereka seperti sedang menunggu sesuatu dengan menjaga gate. Entah apa yang mereka tunggu, ini pendapat pribadiku. Aku tidak merasa monster raksasa itu hidup, tapi itu terasa seperti mesin yang sudah dirancang oleh sistem. Mereka juga mengatakan bahwa raksasa yang berhasil dibunuh oleh para hunter cuma 2 monster saja dari 30 monster yang ada. Dan kejadian itu telah dilakukan selama 2 hari semenjak munculnya Dungeon Break. Di sisi lain, dengan diperlihatkannya Jinho yang sangat terkejut setelah mendengar perkataan dari Jinwo mengenai dengan Jinwo yang akan pergi ke negara Jepang untuk membantu para hunter. Namun Jinho memberitahukan bahwa skala kali ini berbeda jauh dengan Pulau Jeju. Bahkan ukuran monster yang ada di Jepang lebih besar dari yang pernah mereka ketemui. Dengan Jinwo yang mendengar perkataan dari Jinho, ia pun kembali memberitahukan kepada Jinho mengenai raid itu. Jika raid itu berhasil oleh mereka, maka guild Ahjinnya mungkin akan tersebar dengan lebih luas. Mendengar itu sontak Jinho pun dibuat terkejut. Dan setelah ia memikirkannya, ia pun langsung setuju dengan pemikiran Jinwo. Akan tetapi Jinho meminta kepada Jinwo untuk ikut karena dirinya belum pernah masuk sama sekali ke sebuah koran atau berita. Dan satu-satunya cara untuk ia masuk adalah hanya dengan membanggakan Jinwo. Oleh karena itulah niat Jinho yang selalu ingin berada di samping Jinwo. Dengan Jinwo yang mendengar hal menyedihkan dari wakilnya, ia pun tentu dibuat agak sedih. Akan tetapi, setelah ia akan pergi dan sudah berada di sampingnya Jinho, ia pun kembali memberitahukan kepadanya bahwa keinginannya tadi itu hanyalah sebuah percandaan. Mendengar perkataan itu, sontak Jinho yang tadi terlihat sangat senang, kini telah berubah menjadi rasa sedih dan kekecewaan. Saat Jinwo sudah berada di rumah apartemennya, ia pun meminta perizinan kepada ibunya lalu berkata, masih banyak orang yang lebih kuat dariku. Oleh karena itu, supaya perkembanganku tidak terhenti, aku harus ke medan perang untuk bertambah lebih kuat. Dengan ibunya yang mendengar hal tersebut dari anaknya, ia pun berkata, bahkan ketika ayahmu masih makan, ayahmu juga langsung bergerak waktu mendapatkan panggilan. Dan keesokan harinya setelah Jinwo mendapatkan perizinan dari ibunya, ia pun langsung memberitahukan kepada semua orang dengan tujuannya yang akan membantu para hunter untuk menyelesaikan Dungeon Break di negara Jepang. Hingga keesokan harinya lagi, Jinwo pun langsung berangkat dengan ditemani wakilnya, yaitu Jinho. Kembali ke sisi di negara Jepang yang diperlihatkannya para militer. Di momen ini mereka didatangi oleh seorang kakek dan nenek yang ingin mengikuti mereka ke tempat persembunyian yang lebih aman. Namun di momen ini, militer tersebut memberitahukan kepadanya bahwa tempat itu hanya cukup untuk 3 korban sampai 4 korban saja. Mendengar itu, sontak kakek tersebut kembali memberitahukan bahwa ada 10 korban yang terluka hingga tidak bisa bergerak. Dengan militer yang mendengar itu kembali, ia pun dengan marahnya kembali menjelaskan kepadanya bahwa bukan saatnya untuk kakek itu mengkhawatirkan orang asing. Karena sebentar lagi, raksasa itu pasti akan datang dan membunuh mereka. Militer itu juga memberitahukan kepadanya bahwa jika mereka akan menetap di sini, mereka pasti mati. Dengan kakek yang mendengar itu kembali, ia pun kembali memberitahukan bahwa tidak mungkin seorang militer bisa meninggalkan korban. Apalagi korban tersebut dalam keadaan terluka parah. Kakek itu juga kembali memberitahukan kepada sang militer bahwa dirinya sudah berjanji kepada istrinya akan membawa korban ke tempat tersebut. Mendengar hal menyedihkan itu, sontak militer itu langsung menyuruh kakek, nenek dan semua korban untuk pergi duluan. Namun bertepatan dengan itu, tiba-tiba militer tersebut langsung dikejutkan dengan kemunculan para monster yang sudah berada di depannya. Melihat itu sontak ia pun langsung menyuruh semua para militer untuk menembaknya. Akan tetapi para monster yang mendapatkan serangan itu dari para militer tentu tidak membuatnya merasakan apapun. Bahkan dengan mudahnya,
monster itu menangkisnya hanya dengan tangannya saja. Bertepatan dengan momen tersebut, tiba-tiba monster itu seketika langsung diserang oleh sebuah senjata, hingga langsung berhasil ditumbangkan. Siapa sangka, serangan mengerikan tadi berasal dari shadow bayangan milik Jinwo, yaitu Jima. Dengan para hunter yang melihat momen itu, tentu mereka kembali dikejutkan. Namun setelah itu, tiba-tiba Jinwo sudah datang dan sudah berada di samping militer itu. Kemudian, Jinwo menyuruh mereka untuk segera mengevakuasi semua korban ke rumah sakit terdekat. Dan dengan Jinho, ia juga berniat untuk membantu evakuasi mereka semua. Kembali ke sisi Jima, yang sudah menodongkan senjatanya ke arah monster itu, hingga langsung melancarkan serangannya dengan cara menusuknya. Melihat momen itu, Jinwo pun langsung bertindak. Dengan berlari ke atas punggung Jima, hingga langsung melancarkan serangannya berupa sebuah penebasan yang ditancap ke kepala monster. Nah jadi, inilah keseluruhan cerita dari video Solo Leveling Season 2 episode 19 kali ini. Untuk episode selanjutnya, Mimin akan upload secepatnya ya. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe, like dan komen sebagai support dan dukungan untuk saya di channel ini.